Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin Muhtar, NIM 24215042, program studi Teknik Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang analisis regresi linier. Regresi linier merupakan salah satu metode statistik yang paling sering digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel sekaligus melakukan prediksi berdasarkan data yang dimiliki. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai konsep, jenis, rumus, hingga penerapan regresi linier dalam kehidupan nyata. Lanjut ke slide 2, yaitu konsep dasar regresi linier. Pada slide ini dijelaskan mengenai konsep dasar regresi linier. Regresi linier ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas atau variabel independen, yaitu X, dengan variabel terikat atau dependen, yaitu Y. Beberapa komponen penting dalam regresi linier yaitu variabel dependen, yaitu Y, merupakan variabel yang ingin diprediksi. Variabel independen yaitu X adalah variabel yang mempengaruhi Y. Koefisiensi regresi menunjukkan seberapa besar perubahan Y ketika X berubah satu-satunya. Intercept adalah nilai Y ketika X bernilai 0. Residual merupakan selisih antara nilai sebenarnya dengan asli prediksi model. Tujuan utama regresi linier adalah membantu melakukan prediksi serta memahami hubungan antar variabel. Dilanjut ke slide 3, yaitu jenis-jenis regresi linier. Regresi linier memiliki beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang pertama adalah regresi linier sederhana, yaitu regresi yang hanya menggunakan satu variabel bebas. Contoh adalah prediksi berat badan berdasarkan tinggi badan. Yang kedua adalah regresi linier berganda, yaitu menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Misalnya memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, jumlah kamar, dan lokasi. Selanjutnya ada regresi polinomial, yaitu yang menggunakan ketika hubungan antara variabel tidak berbentuk garis lurus. Terakhir adalah regresi regularisasi, seperti Redge, Lasso, dan Elastic Net, yang digunakan untuk mengatasi overfitting dan multikolinearitas pada data yang kompleks. Dilanjut ke slide 4, yaitu asumsi regresi linier. Agar hasil regresi dapat dipercaya, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Pertama adalah linearitas, yaitu hubungan antara X dan Y harus berbentuk linier. Kedua adalah independensi residual, artinya setiap error tidak saling berkaitan. Ketiga ada normalitas residual, yaitu error harus berdistribusi normal. Jika asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka hasil analisis dapat menjadi kurang akurat dan bias. Dilanjut slide 5, yaitu persamaan dan formula regresi linier. Persamaan dasar regresi linier sederhana yaitu Y BO plus B1 X plus E. Artinya Y adalah variabel yang diprediksi, BO adalah konstanta atau intercept, B1 adalah koefisiensi regresi, X adalah variabel bebas, E adalah error. Koefisiensi regresi biasanya dihitung menggunakan metode ordinary least squares yang disingkat OLS. Tujuan metode OLS adalah mencari garis terbaik dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari residual atau kesalahan prediksi. Dilanjut slide 6, yaitu evaluasi model regresi. Setelah model dibuat, kita harus mengetahui apakah model tersebut sudah baik atau belum. Beberapa metode evaluasi yang digunakan antara lain R required,
R kuadrat merupakan seberapa besar variabel Y dapat dijelaskan oleh model. Yang kedua, adjusted R2 digunakan ketika jumlah variabel bebas lebih dari satu. RMSE dan MAE digunakan untuk mengukur besar kecilnya kesalahan prediksi. Uji F digunakan untuk menguji apakah model secara keseluruhan signifikan. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Semakin baik nilai evaluasinya, maka semakin baik pula model regresi yang dibangun. Untuk slide 7, yaitu cara membaca output regresi. Pada tahap ini, kita harus mampu menginterpretasikan hasil regresi. Jika koefisien bernilai positif, maka hubungan kedua variabel bersifat searah. Sebaliknya, jika koefisien bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel berlawan arah. Selain itu, kita juga melihat nilai p-value. Apabila p-value kurang dari 0,05, maka variabel tersebut dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Interpretasi hasil harus selalu disesuaikan dengan konteks penelitian yang dilakukan. Set 8, contoh penerapan regresi linier. Regresi linier banyak digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam bidang properti, regresi digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan, lokasi, dan jumlah kamar. Dalam bidang kesehatan, regresi membantu menganalisis hubungan antara gaya hidup dengan tekanan darah atau kadar gula. Sedangkan dalam dunia bisnis, regresi digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan biaya promosi, musim, dan kondisi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa regresi linier memiliki manfaat yang sangat luas dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yaitu yang sekarang dilanjut ke slide yang terakhir, yaitu penutup. Sebagai kesimpulan, regresi linier merupakan metode statistik yang sangat penting untuk melakukan analisis hubungan antar variabel yang membuat prediksi. Agar hasil akurat, kita harus memahami konsep dasar dahulu, memenuhi asumsi regresi, menggunakan metode evaluasi yang tepat, serta menginterpretasikan hasil secara benar. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.